Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Alhamdulillah pada malam ini kita baru selesai melaksanakan zikir berjamaah, yang mana itu merupakan salah satu sistem, salah satu kurikulum yang wajib dilalui. Adapun dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi dengan judul ketika engkau melaksanakan zikir yang bermetodologi, jiwamu akan tenang. Mungkin sedikit pendahuluan dari saya, bahwa sebelum saya ikut dalam tarekat ini, saya sudah juga sering melaksanakan zikir. Cuman pada saat praktek zikir di dalam tarekat ini, dalam tarekat yang ada metodologi yang waris dan sistem yang mutlak, peristiwa atau keadaan batiniah kita itu berbeda. Kalau dulu saya tuh punya target gitu, zikirkan anu biar anu, zikirkan A biar B. Kalau di sini yang semula berangkat zikir itu ada niatan, ada harapan, ada keinginan, justru pada saat zikir bermetodologi di sini tuh yang ada malah saking nikmatnya menikmati zikir tersebut hingga akhirnya lupa kalau dibilang mau ngadu, mau berdoa, mau ngadu tuh lupa gitu. Saking nikmatnya berzikir di dalam kegiatan tersebut. Karena zikir yang dulu itu hanya menyebut saja tanpa ada yang diingat. Berbeda dengan di sini, tentunya terdapat metodologi yang waris dan sistem yang mutlak. Sehingga akal yang semula banyak request itu gak bisa dikontrol, sehingga akal di bawah, dimensinya di bawah gitu kan. Sehingga kita naik dimensi kesadaran, sehingga kita lupa akan harapan kita yang tadi sebelum kita ikut melaksanakan zikir itu. Dan kita merasakan bahagia yang tidak jelas. Yang maksud tidak jelas di sini tuh yang tidak bisa ditafsirkan oleh akal. Gitu. Sehingga kita merasa tenang. Sebesar apapun masalah dunia, pada saat kita melaksanakan zikir yang bermetodologi, yang metodologi itu yang waris dan sistem yang mutlak, itu menghancurkan semua relatif kita. Makanya di sini pada prakteknya ilmu di sini itu adalah ilmu pembuktian semuanya, bukan hanya sebatas ilmu teori. Kalaupun teori mengiyahkan, teman-teman mengiyahkan apa yang kami sampaikan di sini, tapi teman-teman sendiri belum membuktikan, tetap penilaian teman-teman itu sebatas penilaian ilmu yakin, bukan ainul yakin, bukan hakul yakin, tapi sebatas ilmu yakin saja. Dan yang diterima oleh Allah adalah ilmu hakul yakin. Maka wajib kalau menurut kami bahwa tarekat itu harus kita jalankan, harus kita laksanakan, karena itu advance-nya Islam. Yang semula agama hanya sebatas teori akal, di sini agama itu menjadi pemberian dari pemilik agama. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bang Teguh, silahkan, atau Bang Denny. Nah, Bang Denny, silahkan. Mengenai zikir yang bermetodologi, yang
bisa menenangkan jiwa, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa obat dari segala penyakit hati itu adalah zikrullah. Maka untuk menenangkan jiwa itu ya dengan zikir, dengan mengingat Allah. Tapi zikirnya itu bukan asal zikir menyebut atau mengucapkan, karena intinya zikir itu adalah mengingat Sang Pencipta atau Allah. Nah, lantas ketika zikir, apa yang kita bisa ingat? Apanya Allah yang kita bisa ingat jika kita belum pernah bertemu? Seperti yang sudah pernah kita sampaikan di video-video sebelumnya mengenai zikir atau sholat. Intinya kesitulah. Dan tentunya harus ada guru atau pembimbing yang bisa mengarahkan dan menyambungkan kita ke hadirat Allah gitu. Intinya zikir itu kan ada sambungan pada Sang Pencipta. Kalau sekarang kita asal zikir tapi kita tidak ada ketersambungan dengan Tuhan, ya seperti tadi yang disampaikan Bang Teja, bisa nyampainya nggak tahu kemana gitu ya. Kalau kita nggak tahu alamatnya, ya tentu nggak akan sampai gitu. Dan zikir zikir itu membersihkan intinya. Jadi bukan nyampah, bukan mengotori dengan semua hasrat-hasrat, keinginan, nafsu. Biasanya yang berzikir itu kan ada sesuatu keinginan atau hajat yang diharapkan, ingin ini, ingin itu, ingin keramat, ingin kaya, ingin sakti, ingin terpandang dan sebagainya. Nah, justru itu kalau menurut saya zikir yang malah turun ke alam bawah sadar, bukan naik ke alam atas sadar, bukan naik tapi malah turun, mengotori. Jadi ada sesuatu atas kepentingan nafsunya sendiri, karena nafsunya ingin terpenuhi dengan harapan-harapan yang seperti itu. Nah, sedangkan zikir yang bermetodologi itu zikir yang membersihkan, tidak ada harap apapun di dalamnya, murni, tulus, ingin mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Sang Pencipta. Nah, mungkin kalau sedikit sudut pandang dari saya seperti itu, mungkin ada tambahan lagi, silahkan. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Pada malam ini kita bisa berkumpul kembali, berbagi sharing mengenai pengalaman atas praktek dalam bertarekat. Nah, salah satu praktek yang dilaksanakan di sekolah ini adalah zikir. Dan memang untuk menundukkan hawa nafsu itu yaitu dengan zikrullah. Itu berzikir akan mengingat Allah. Dan untuk mengingat ya harus ada yang diingat. Yang diingat itu berarti harus ada barangnya, apa yang diingat itu gitu. Dan memang sebelum ketemu sekolah ini, saya pun waktu dulu itu mempunyai atau pernah mengamalkan zikir-zikir yang
tidak tahu asalnya dari mana, asal pemberian orang, amalkan ini untuk dapat ini, amalkan ini untuk ini, dan ternyata itu tuh malah bukan membuat menjadi tenang. Kondisi kita itu malah kita mengharapkan sesuatu dari yang kita lakukan dan terus mengejar itu gitu. Sedangkan zikir yang dipraktekkan di sekolah ini tuh adalah zikir yang membuat diri kita tenang. Tenang itu berarti kan kondisi gitu. Ketika melaksanakan itu, segala apa yang menjadi kotoran dalam hati kita itu akan menjadi bersih gitu. Dan memang di sini itu melaksanakannya itu tidak boleh mengharap apapun, hanya mengharap ridhonya saja gitu. Jadi zikirnya sudah tidak ditumpangi apa-apa gitu. Jadi walaupun realitanya ya Bang Teguh, pada saat kita mau zikir itu kita mau katakan ada harapan lah. Ternyata di dalam zikir yang bermetodologi ini, pada saat zikir itu malah kita gak ingat, malah hilang harapan kita itu. Karena sudah terkondisikan menjadi tenang, ya itu tuh hilang gitu. Jadi malah jadi lupa gitu sama masalah kita itu, lupa gitu. Yang tadinya kita tuh dari luar itu ya banyak problem lah, ada gitu. muatan dan problem. Tapi ketika setelah duduk melaksanakan zikir yang bermetodologi itu, semua itu ambrol gitu. Ya betul. Dan yang namanya juga itu ya pas mau berangkatnya di sini tuh, pas mau berangkatnya mau zikirnya itu yang paling luar biasa malasnya itu, sulitnya itu. Makanya alhamdulillah dengan ada temen gitu kan yang saling mengingatkan, kita saling menguatkan syariatnya ya, bisalah terlaksana zikir gitu kan. Cuman pada saat kita lagi frekuensi vibrasi kita rendah, lagi semangat kurang, wah itu perjuangannya sulit. Tapi kalau kita lagi bareng-bareng, ada teman-teman yang saling mengingatkan, saling menguatkan, ayo zikir, Energinya bertambah. bertambah. Makanya senada seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kalau zikir berjamaah itu seperti kalian memecah batu secara bersama-sama, katanya kan. Seperti itu. Terus bedanya zikir di yang bermetodologi ini kan yang namanya juga zikir metodologi zikir yang waris dan sistem yang mutlak. Kita sering menyampaikan itu. Yang namanya metodologi zikir yang waris itu berarti ada orang yang mewariskannya. Jadi mau gak mau kita itu harus ketemu wasilah dulu. Kalau sudah ketemu wasilah, barulah orang yang telah mendapat estafet wasilah tersebut akan menyampaikan metodologinya. Nah, orang yang menyampaikan tersebut wajib beserta dengan Allah. Harus. Itulah yang disebut gurunya itu. Yang disebut ulil amri minkum atau waliya mursida itu wajib berkekalan beserta dengan Allah. Karena jika beliau tidak beserta dengan Allah, walaupun mewariskan metodologi yang waris, pada saat kita berzikir tidak akan nyambung kepada Allahnya. Karena si gurunya tersebut adalah orang yang telah beserta Allah, maka kita ikut tersambung. Gitu. Makanya si guru itu menjadi penghantar, bukan jadi pengantar atau calo, bukan, jadi penghantar. Gitu. Bukan perantara tapi penghantar. Ibaratnya colokan listriknya seketika langsung nyala gitu, si batin kita itu gitu kan. Dan karena metodologi zikir ini dimensi ruhani itu lebih tinggi, dan zikir itu zikir yang membersihkan, otomatis akal yang dimensinya di bawah itu akan lenyap. Sehingga pada saat zikir di sini yang mulanya muatan akal itu banyak terhapuskan gitu. Sehingga disitulah ketenangan batin yang undeskripsi juga gitu. Kita gak bisa mendeskripsikan ya, Bang Teguh. Itu ya terasa gitu. Terasa tapi bisa diceritakan nggak? Tidak. Nah itu makanya sering saya sampaikan bahwa buktikan
bukan hanya sebatas yakin ya, walaupun teman-teman sepakat dengan apa yang kita sampaikan, tapi teman-teman belum Tidak sampai praktek, nggak membuktikan, itu belum hakul yakin. Wajib itu sampai hakul yakin gitu. Jadi zikir, kalau menurut saya zikir itu bukan hanya sekedar menenangkan gitu ya, tapi agar kita bisa kembali pulang. Karena yang bisa kembali pulang itu jiwa-jiwa yang tenang. Nah, kalau jiwa kita belum tenang, nggak akan bisa kembali. Berarti jiwa yang tenang itu patokannya mutmainah ya. Mutmainah, ya ayat Tuhan nafsu mutmainah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu kan, yang bisa kembali kepada Allah. Kembali yang mananya? Nah, yang kembali itu yang ruhaninya. Makanya di sini zikir itu bukan hanya sekedar mengucapkan. Yang zikir itu bukan ucapan saja, tetapi ruhani kita yang berzikir. Makanya zikir di sini tuh bukan hanya ada waktunya saja, tetapi setiap waktu, setiap saat, apapun aktivitas yang sedang kita lakukan, nah disitulah kita senantiasa untuk berzikir, untuk terus tersambung. Makanya zikir ritual itu kalau menurut saya sebagai pengingat atau latihan untuk agar terus tersambung dengan zikir yang setiap waktu gitu. Ada lagi silakan. Teguh, ada masukan lagi? Tidak dipungkiri bahwa memang ya Bang, di luaran sana itu ya ada yang berzikir itu hanya untuk mengejar sesuatu gitu. Dan sebetulnya itu malah bukan membuat menjadi mendekat kepada Tuhan gitu kan. Malah semakin menjauh, karena bagaimana bisa mendekat dengan Tuhannya sendiri dia tidak kenal gitu. Dan zikir-zikir itulah malah yang membuat menjadi hawa nafsu itu bertumbuh gitu. Zikir yang nyampah ya, Nyampah itu tidak membersihkan, malah Iya. mengotori zikirnya itu gitu kan. Zikir itu tidak membuat hati kita bersih gitu ya. Makanya dengan ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Denny tadi, bahwa sebagaimana dalam hadis bahwa segala penyakit itu ada obatnya gitu kan. Adapun untuk pembersih hati, obat pembersih hati adalah zikrullah gitu kan. Nah, tidak serta-merta dengan hanya menyebut nama Allah itu akan membuat hati kita bersih. Tapi ada metodologinya zikirnya dan ada sistem yang mutlaknya. Tanpa itu, walaupun semua orang nyebut zikir Allah tetap gak akan sampai, tetap tidak akan membersihkan, karena itu akalnya yang mengontrol, bukan ruhaninya gitu kan. Akalnya yang memesan, justru malah turun ke alam bawah sadar gitu kan. Kalau zikir yang membersihkan itu, akalnya malah yang dilumpuhkan, tapi batinnya, ruhaninya yang dominan. Disitulah yang semula ada pada saat mau zikir itu ada banyak curhatan kepada Tuhan gitu, yang ada kita malah lupa sama curhatan kita gitu kan. Itulah yang luar biasanya, yang bisa dibuktikan teman-teman buktikan dalam sekolah ini itu gitu kan. Disitulah bab hakul yakin mulai terjadi gitu. Dan itu adalah perawatan. Makanya di sini dalam sistem ini salah satunya adalah zikir sendiri, zikir berjamaah, suluk dan bakti gitu kan. Mungkin itu ya. Ada lagi nggak Bang Teguh, Bang Denny? Pada awalnya itu yang zikir yang kita laksanakan itu memang sebuah praktek yang harus dilaksanakan. Nanti ketika kita sering melaksanakannya itu menjadi kebutuhan, bahkan itu menjadi makanan ruh mungkin ya. Ya, betul sekali. Dan itu tuh kalau ibarat elektronik itu misalkan handphone ya itu seperti ngecas gitu. Ya. Yang tadinya ada di fase gelisah, was-was atau khawatir, dengan zikir itu ya alhamdulillah kita diberikan ketenangan oleh yang membimbing kita
itu guru rohani. Mungkin itu intinya. Dan ini ada tambahan atau cukup? Mungkin kembali lagi kepada diskusi yang kemarin pernah kita bahas mengenai naik turunnya iman gitu. Betul yang disampaikan oleh Bang Teguh bahwa zikir itu adalah salah satu kita untuk ngecas gitu, untuk menaikkan dimensi gitu, menaikkan, kalau iman, yang namanya iman itu kan naik turun ya. Lagi down. Nah, ketika kita lagi down, lagi merasakan aduh lemah nih, nah itu salah satunya dengan zikir gitu, untuk kalau handphone lowbat itu dicas lagi ya Bang Teguh, kayak gitulah. Mungkin itu aja sih Bang Teguh. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa menjadi bentuk jolokan kami untuk penjolok rahmat dan ridhonya yang berlaku buat semesta, buat kami juga, buat semuanya gitu kan. Dan semoga video yang kami sampaikan ini bisa menjadi penunjuk arah buat teman-teman yang masih kebingungan gitu. Cuman saya dari sini garis bawahi bahwa jangan ikut-ikut kami karena kami sering dianggap syirik, sesat, dan bid'ah. Cuman ya kita tidak mengklaim bahwa kami yang paling benar, karena kalau dibilang barang asli mau disebut palsu juga ya tetap asli. Mau dibilang salah atau benar ya terserah gitu kan. Tapi karena di sini kami sudah membuktikan, ya mau gimana lagi? Kami gak akan bisa mengikuti pandangan teman-teman. Karena kelasnya kami hakul yakin, bukan kelas teoritis lagi. Kami kelasnya kelas praktek, praktisi. Kalau teman-teman gak percaya ya buktikan juga sendiri gitu. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.